Shalom, kita berjumpa kembali di dalam acara Mujizat Zaman Now. Dan kita percaya bahwa program dari Monument Church ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya yang menyaksikannya. Mari kita berdoa dan kita bawa acara ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk kembali Monument Church dapat memberkati tubuh Kristus melalui program Mujizat Zaman Now yang akan disampaikan di dalam ibadah ini. Dan kami percaya mereka yang menyaksikan akan menerima dan akan mengalami lawatan jamahan Tuhan, menerima pewahyuan yang berasal daripada Tuhan dan nama-Mu yang ditinggikan. Kami serahkan program ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Perkenanan-Mu dan kebenaran-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Haleluya, mengikutiku selalu. Kebenaran-Mu, perkenanan-Mu Tuhan mengikutiku selalu. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, ke gunung batu dan perisaiku. Daripadamu-lah pertolonganku, tiada yang seperti dirimu. Hatiku tetap menyembah-Mu, di dalam-Mu ku berserah penuh. Kau selalu bekerja untuk tiada yang
seperti dirimu. Karena aku tahu Kau ada di pihakku, berkenan bagiku, menyelamatkanku. Tak ada musuh yang sanggup melawanmu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Karena aku percaya Kau tetap setia, tak pernah tinggalkan dan lupakanku. Tak ada musuh yang sanggup melawanmu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Dan judulnya adalah Yesus menyembuhkan orang ayan. Judul khotbahnya adalah Yesus menyembuhkan orang ayan. Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus menyembuhkan orang ayan. Mari kita buka Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21. Karena ayat ini banyak, kita baca gantian ya. Baca gantian, luar biasa. Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21. Nah, sudah ada di depan. Saya akan bacakan ayat 14, genap Bapak Ibu ayat 15. Jadi kita gantian ya, saya genap, Bapak Ibu ganjil ya. Saya mulai, Matius 17 ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ayat 15 Bapak Ibu. Ayat 16 saya. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ayat 17 Bapak Ibu. Ayat 18 saya. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat 19 Bapak Ibu. Ya, ayat 20 saya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, katakan biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21 Bapak Ibu terakhir. Ya. Jadi kisah ini Bapak Ibu, ini terjadi setelah Tuhan Yesus dimuliakan di sebuah gunung yang tinggi. Ya, kalau saudara ke Israel, biasanya gunung tempat Tuhan Yesus dimuliakan itu adalah Gunung Tabor. Ya, kita akan dibawa dengan mobil ngebut gitu, bawa gitu Bapak Ibu. Dulu mobilnya waktu saya pertama kali itu mobilnya Mercedes gitu Bapak Ibu. Tapi sekarang sudah L300 jadi lebih banyak kapasitasnya gitu. Ngebutnya minta ampun Bapak Ibu, kayak ngejar restoran gitu. Ngebut gitu ya. Nah, di Gunung Tabor itulah sekarang telah berdiri sebuah gereja namanya Gereja Transfiguration. Ya, Gereja Transfiguration Church. Artinya gereja perubahan, gereja peralihan. Kenapa disebut gereja itu Transfiguration? Karena disitulah Tuhan Yesus berubah.
rupa yang bersinar, penuh kemuliaan, wajahnya seperti matahari gitu Bapak Ibu. Ya, makanya disebut gereja perubahan. Ya Bapak Ibu, sebenarnya inilah wujud Tuhan Yesus yang asli. Yang asli. Penuh kemuliaan, wajahnya seperti matahari katanya. Sedangkan ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ini wajah Yesus ketika Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya seperti hamba. Jadi nggak penuh kemuliaan lagi, Bapak Ibu, karena mengosongkan dirinya. Tapi ketika Tuhan Yesus berubah rupa, itulah wujud Yesus yang asli. Karena Yesus penuh dengan kemuliaan. Benar Bapak Ibu? Iya kan? Itu kan wujud asli Yesus kan? Penuh kemuliaan kan? Iya. Nah, ketika Tuhan Yesus mengalami kemuliaan, berjumpa dengan Musa dan Elia. Ya, di situ berjumpa dengan Elia. Nah, jadi gunung itu adalah gunung Tabor. Tapi kalau kita mengacu kepada ucapan Alkitab bahwa gunung Yesus dimuliakan adalah gunung yang tinggi, maka ini tidak sesuai dengan Alkitab. Karena Tabor itu sebenarnya bukan gunung, tapi bukit. Ya, Bapak Ibu, rendah lagi. Ya, sedangkan gunung yang tinggi itu lebih pantas terjadi di Gunung Hermon. Karena Gunung Hermonlah gunung yang paling tinggi di Israel. Sudah tahu? Makanya inilah salah satu alasan gereja kita saya beri nama Mount Hermon. Kenapa? Karena saya ingin di gereja ini Yesus selalu dimuliakan. Makanya saya selalu khotbah tentang Tuhan Yesus. Kalau saudara dengar khotbah saya, enggak pernah saya khotbah di luar Yesus. Ya kan? Jadi itu alasannya kenapa namanya Hermon. Ya jarang-jarang ya nama Hermon ya. Adalah 1-2, tapi jarang lah. Tapi itulah yang saya pilih namanya. Kenapa? Karena di Gunung Hermon inilah Tuhan Yesus dimuliakan. Maka saya juga berharap di gereja ini Tuhan Yesus juga dimuliakan, dikhotbahkan. Dan Yesus menjadi fokus kehidupan kita. Sehingga di gereja ini selalu ada perjamuan kudus. Di hari Minggu selalu ada perjamuan kudus setiap kali ibadah. Kenapa? Karena perjamuan kudus itu untuk mengingat Yesus. Jadi ketika kita ibadah, setiap ibadah hari Minggu, kita selalu mengingat Yesus. Berfokus kepada Yesus. Paham Bapak Ibu? Itulah sebabnya ibadah Minggu kita selalu ada perjamuan kudus. Karena lewat perjamuan kudus kita mengingat Yesus. Karena setiap ibadah kita harus mengingat dan berfokus kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Tuh itu dia. Jadi ada logikanya, ada alasannya. Karena apa? Saya itu engineer, selalu itu ada reason gitu Bapak Ibu. Ada enggak kucuk-kucuk gitu aja, enggak. Kenapa gitu? Kok enggak gini? Kok enggak gitu? Gitu loh Bapak Ibu. Ada gitu ya. Karena memang background saya engineer, makanya walaupun pendeta, ya itu Bapak Ibu ada logikanya sehingga kita juga bisa paham. Oh gitu toh Pak. Gitu loh Bapak Ibu. Oke ya. Jadi peristiwa ini pada saat Tuhan Yesus dan murid-murid baru turun dari gunung yang tinggi tadi. Dan mereka berjumpa dengan banyak orang. Dan di situ ada orang yang membawa anaknya yang sakit ayan. Ya sakit ayan Bapak Ibu ya. Sakit ayan lalu diminta tolong kepada 9 murid yang lain. Ya hanya 3 murid yang diajak ke gunung yang tinggi tadi Bapak Ibu. Berarti yang sisa ada 9 kan. Kan ada 12 murid Tuhan Yesus kan. Ya kan yang diajak 3 berarti yang tinggal 9. Yang diajak itu 3. Itu seringkali 3 murid ini yang diajak dalam peristiwa-peristiwa penting. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara bisa ngejar lagi. Kenapa 3 ini Pak? Kok nggak 5? Kok nggak yang ganti-ganti 3-nya? Kan nggak adil kepada 9 murid yang lain Pak. Gitu. Jadi saya ingin ngajak kita kritis. Iya. Kenapa 3? Kenapa ini orang aja? Kenapa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saja? Gitu loh Bapak Ibu. Ya kan? Oh iya juga ya. Kenapa cuma Petrus, Yakobus, Yohanes yang diajak? Saudara tahu, itu ada alasannya juga. Nggak asal Tuhan Yesus mengajak 3 murid tadi. Kenapa 3 murid ini saja yang diajak? Karena 3 murid ini punya arti.
Petrus, Yakobus, Yohanes. Petrus artinya Petra atau batu. Nah, itu menuju kepada hukum Taurat yang ditulis pada 2 loh batu. Yakobus artinya pengganti atau transisi. Yohanes artinya kasih karunia atau anugerah. Kalau 3 murid ini digabung artinya apa? Batu berganti menjadi kasih karunia. Atau hukum Taurat berganti kepada anugerah. Saya lihat itu. Jadi 3 murid ini punya arti jadinya. Saya lihat itu. Jadi saudara itu punya arti bagi kita. Saudara akan mengalami hal yang besar, hal yang dahsyat ketika hidup saudara beralih dari hukum Taurat kepada anugerah. Lihat? Itu. Jadi ada maknanya. Nggak asal Tuhan Yesus ngajak 3 murid ini. Jadi ketika saudara ingin mengalami hal yang dahsyat dari Tuhan, hidup saudara harus beralih dari hukum Taurat kepada anugerah. Harus beralih dari mengandalkan perbuatan sendiri, kekuatan sendiri, kebaikan sendiri, beralih kepada mengandalkan perbuatan Tuhan Yesus saja. Gitu Bapak Ibu. Ada artinya kan? Iya. Jadi Tuhan Yesus itu gak asal. Tapi kita harus selidiki gitu loh Bapak Ibu. Tapi juga saudara harus berdoa minta Roh Kudus. Apa sih maksudnya? Gitu loh Bapak Ibu. Kalau enggak kita gak ngerti juga. Oke? Iya itu. Jadi di sini ada seorang bapak membawa anaknya sakit ayan. Dan kemudian dia minta tolong kepada 9 murid. Yesus yang lain yang ditinggal tadi Bapak Ibu. Ternyata gak sembuh. Ya enggak Bapak Ibu ya. Jadi ada pelajaran pertama kita lihat di sini. Bahwa ketika murid-murid 9 itu gak sembuh. Baru kemudian Yesus yang menyembuhkan sendiri. Dan Yesus mengusir setan pada anak tadi. Dan ini punya pelajaran pertama bagi kita. 1, penyakit ayan bisa juga disebabkan karena kesetanan. Karena ada kerasukan setan. Lah iya kan sesuai ayat tadi kan Bapak Ibu ya. Jadi gak selalu ada kaitan dengan medis. Bisa juga ada roh jahat di dalamnya. Amin Bapak Ibu ya. Itu 1. Yang kedua, tadi Yesus menegur muridnya. Kamu sesat. Ya, sampai berapa lama lagi aku harus berada bersama dengan kamu? Ya Bapak Ibu kan tegur Yesus tadi kan. Kenapa mereka sesat? Karena mereka nggak punya iman. Digambarkan dengan kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi. Tadi saya minta diulang biji sawi. Artinya sebenarnya murid-murid itu tidak punya iman. Biji sawi itu kecil sekali. Kecil. Sebesar gula pasir gitu. Artinya Yesus ingin menegur murid-muridnya. Sebenarnya kamu tidak punya iman. Sehingga tidak bisa mengusir setan pada anak tadi. Amin Bapak Ibu. Iya. Dan Yesus juga menyebut mereka sesat. Kenapa bisa? Apa hubungannya Pak? Punya iman dengan sesat. Ketika kita punya iman. Maka kita pasti sebelumnya fokus kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena iman itu adalah kita mengandalkan Yesus yang mengerjakannya. Jadi iman dengan perbuatan itu selalu dikaitkan dengan menjadi satu kesatuan. Tetapi sebenarnya itu 2 hal yang berbeda. Imannya iman kita, tapi perbuatannya perbuatan Yesus. Gak ada dikatakan di ayat Yakobus tadi, imanmu tanpa perbuatanmu. Gak ada. Cuma dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya kan? Jadi itu artinya itu bisa saja iman kita perbuatannya bukan perbuatan kita. Tapi perbuatan Tuhan. Contoh. Nah, saya kasih contoh aja supaya jelas bagi kita. Contoh. Ketika kita berdoa untuk kesembuhan kita. Misalkan kita sakit kanker. Kita Tuhan sembuhkan aku dari kankerku. Saudara kan punya iman saat berdoa kan. Tuhan menyembuhkan kan. Ya kan. Saya punya iman. Saya berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya punya iman. Tuhan menyembuhkan. Jadi yang punya iman siapa? Kita. Yang ngerjakan siapa? Tuhan. Kan yang menyembuhkan Tuhan, bukan kita kan? Iya kan? Iya. Demikian juga ketika saudara berdoa ingin diberkati. Tuhan berkati usaha pekerjaanku. Itu kan imannya kita. Yang ngerjakan siapa? Tuhan. Bukan kita kan? Jadi iman dengan perbuatan tadi. Walaupun kesannya satu. Tapi dilakukan oleh dua pihak yang berbeda.
Imannya iman kita, perbuatan Tuhan yang kita imani. Kalau itu, iya dong. Iya kan? Iya. Jadi iman itu selalu saudara ketika berbicara iman itu bukan perbuatan saudara. Itu perbuatan Tuhan yang saudara imani. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Makanya orang Kristen selalu disebut orang beriman. Kenapa? Karena kita percaya yang mengerjakan semuanya Tuhan Yesus. Kalau orang luar sana nggak bisa disebut orang beriman. Kenapa? Karena mereka mengerjakan sendiri semuanya. Bahkan penebusan mereka juga mereka kerjakan sendiri. Kalau kita, bukan kita yang ngerjakan, Tuhan yang ngerjakan. Amin Bapak Ibu. Makanya Tuhan berkata, kamu itu sesat. Tadi kata Tuhan kan, kenapa sesat? Karena kita tidak berfokus kepada Tuhan. Kita berfokus kepada diri kita sendiri. Itu sesat bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi karena itulah kita tahu kenapa Tuhan Yesus berkata keras kepada murid-muridnya tadi. Coba kita lihat ayat berapa tadi? Matius 17 ayat berapa tadi? Coba ya scroll lagi. Stop 17. Ayat 17 saya bacakan. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Tuh, Yesus berkata murid 9 tadi itu sesat. Kenapa? Karena mereka tidak berfokus kepada Yesus. Tapi mereka berfokus kepada diri mereka sendiri. Ketika kita punya iman, saudara tidak lagi berfokus kepada apa yang harus saudara kerjakan. Tapi saudara berfokus kepada apa yang Tuhan akan kerjakan. Amin Bapak Ibu. Makanya Yesus menegurnya keras kan. Kamu sesat. Iya. Jadi saudara bisa ngerti, oh maknanya kenapa Yesus berkata keras. Karena ketika muridnya tidak beriman, berarti mereka tidak berfokus kepada Yesus. Mereka berfokus kepada diri mereka sendiri. Mereka berfokus kepada kehebatan mereka. Gitu loh Bapak Ibu, paham ya? Amin. Nah, jadi tadi dikatakan juga, kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sawi, coba scroll ke bawah, David. Mana tadi biji sawi? Nah ini, ya ayat 20-nya. Ya, stop. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, sekiranya punya. Nyatanya mereka tidak punya. Kalau biji sawi artinya kecil banget, artinya Yesus menegur murid-muridnya tidak punya iman. Ya, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kenapa tidak ada yang mustahil? Karena kalau kita punya iman, bukan kita yang ngerjakan. Siapa yang ngerjakan? Tuhan Yesus atau Allah. Amin. Dan bagi Allah tiada yang mustahil. Gunung pun itu bisa dipindahkan. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi ketika kita punya iman, banyak hal besar, banyak hal mustahil juga kita bisa lakukan. Amin. Tuh, gitu loh Bapak Ibu. Jadi kita bisa ngerti ayat-ayat tadi loh Bapak Ibu. Amin. Iya. Orang Kristen itu adalah orang yang beriman. Makanya bagi kita hari ini ya Bapak Ibu ya, ketika kita bicara iman, artinya saudara bukan bicara tentang perbuatan saudara. Amin. Jadi karena itulah jangan bertanya begini. Kamu punya iman? Jangan bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Itu pertanyaan yang salah ya Bapak Ibu ya. Saudara jangan mengkaitkan iman dengan apa yang harus saudara lakukan. Tapi saudara harus, ketika saudara ingin punya iman, maka saudara harus semakin berfokus kepada apa yang Yesus akan lakukan bagi kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, iya. Jadi jangan bertanya, gimana caranya mendapatkan iman? Bukan gitu gimana caranya. Apa yang harus saya lakukan? Jangan. Itu pertanyaan salah ya. Apa yang harus saya lakukan? Itu tidak cocok. Kenapa? Karena ketika kita bicara iman, itu kita tidak lagi bicara apa yang harus kita lakukan, tapi kita berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Amin. Nah, lalu ada lagi satu yang hal yang menarik. Coba ayat 21-nya, David, scroll ke bawah. Saudara perhatikan ada sesuatu yang agak berbeda pada ayat 21. Apa yang berbeda? Saudara lihat enggak ada sesuatu yang
yang berbeda di ayat 21? Bukan. Bukan. Ada tanda baca di situ ditambahkan. Tanda kurung. Saudara pernah enggak lihat ayat ada tanda kurung? Jarang-jarang ya. Jarang-jarang ya. Lalu artinya apa, Pak? Ini akan saya jelaskan. Artinya ketika saudara menemukan di ayat 21 ada tanda kurung, buka dan kurung tutup. Itu dipercaya sebelumnya tidak ada di Alkitab. Itu ditambahkan. Aslinya Alkitab nggak ada itu ayat. Itu loh Bapak Ibu. Ya. Jadi dikatakan pada tanda kurung ini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini nggak ada pada ayat aslinya. Jadi ketika saudara menemukan ayat ada tanda kurung, sebenarnya ayat ini tidak ada aslinya. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi, tapi nggak tahu gimana banyak orang Kristen membaca ini. Seakan ini memang ada pada awalnya. Sehingga mereka berkata, oh kalau mengusir setan, saya harus berdoa dan berpuasa. Tidak Bapak Ibu. Saudara tanpa berdoa dan puasa juga, saudara bisa mengusir setan ketika kita perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan itu sudah kita buktikan. Benar Bapak Ibu? Iya kan? Iya. Jadi ketika rumah saudara ada setan, perjamuan kudus saja di rumah itu, urapi saja rumah itu, bersih itu semua. Ya, nggak perlu pakai doa puasa gini. Emangnya kemarin waktu ngurapi landmark saya ada puasa? Enggak, makan malah kita kan, makan siang. Makan siang malah kita. Makan siang. Mana ada acara puasa? Nggak ada ya. Iya, kalau apalagi kalau saudara lihat body saya, kayak ini jarang puasa. Rada buncit gitu. Iya kan? Iya. Jadi sebenarnya orang Kristen itu puasa itu boleh-boleh aja, tapi bukan membuat saudara makin berkenan di hadapan Allah. Enggak. Puasa, sunat itu dulu itu perjanjian lama, benar. Tapi sekarang kita punya makna rohani. Jadi sunat rohani dan puasa rohani. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Kita bukan masa perjanjian lama benar harus ada sunat. Itu penting. Karena apa? Itu menjadi perjanjian darah antara Allah dengan umat Israel. Tapi bagi kita orang Kristen enggak. Sunat-sunat boleh-boleh aja. Tapi bukan berarti saudara menjadi berkenan di depan Allah. Enggak. Iya Bapak Ibu. Enggak. Walaupun saya sendiri sunat loh saya. Bahkan anak saya juga waktu lahir langsung disunatkan gitu. Makanya dia sempat nangisnya kenceng banget gitu waktu dilahirkan. Iya. Itu kebersihan aja. Enggak ada makna rohaninya sama sekali. Karena apa? Kata Rasul Paulus juga kita sunat rohani. Amin Bapak Ibu. Puasa juga puasa rohani. Iya. Kalau seandainya puasa bisa membuat orang semakin berkenan di depan Allah, tetangga sebelah lebih berkenan dibanding saudara. Iya kan lah iya. Mereka kan puasa, suka puasa kan. Ya saudara, boro-boro puasa kelihatan dari bodinya. Ya enggak kan. Iya, jadi kita tidak lagi hal-hal demikian. Kita enggak perlu nyiksa diri juga. Amin Bapak Ibu. Iya kan ada ayat di Rasul Paulus, jangan ini, jangan itu. Kita jangan menyiksa diri, pantangan ini, pantangan ini. Benar kan Bapak Ibu ya? Iya kan, ada kan orang di luar sana pakai makan pantangan kan, ya kan, vegan atau segala macam itu kan, itu gak ada dampaknya secara kerohanian itu. Kesehatan oke aja, kalau mereka pingin hidupnya mengurangi daging oke, nggak apa-apa, tapi gak ada manfaat rohani, nggak ada. Amin Bapak Ibu ya, jangan saudara pikir kalau pantangan ini, pantangan itu, banyak pantangan itu, saudara menjadi berkenan di depan Allah, enggak. Iya Bapak Ibu ya, enggak ya. Enggak lah. Oke. Iya. Kita berkenan di hadapan Allah karena kita percaya kepada Tuhan Yesus dan di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi enggak ada yang harus kita perbuat untuk kita semakin berkenan di hadapan Allah. Enggak ada kita harus menyiksa diri untuk berkenan di hadapan Allah. Tidak. Amin Bapak Ibu. Iya. Kalau menyiksa diri, pantang ini jadi petapa aja. Tapi orang Kristen
justru tidak boleh bertapa. Loh kenapa nggak boleh bertapa Pak? Di mana ayatnya Pak? Iya, karena ayat ada berkata amanat agung. Pergilah ke segala bangsa. Jadi kita harus datangi segala bangsa. Kita harus datangi banyak orang. Lah kalau petapa emangnya kita datangi orang? Enggak kan? Oh, jadi dari situ aja kita sudah tahu bahwa orang Kristen tidak boleh jadi petapa. Kenapa? Karena misi kita amanat agung harus mendatangi banyak orang untuk memberitakan amanat agung. Amin Bapak Ibu. Lah kalau jadi petapa gimana amanat agung? Jadi oh iya juga ya. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kekristenan itu masuk logika gitu loh. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi orang Kristen itu bukan petapa ya, bukan mengasingkan diri. Ya, jangan pantang ini pantang enggak, asik-asik aja, makan juga oke-oke aja. Amin Bapak Ibu. Tapi ya itu ada beberapa catatan juga, jangan makan darah, jangan makan persembahan yang di kuburan atau dipersembahkan kepada roh-roh jahat, gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Ada alasannya. Alasannya apa? Kenapa nggak boleh makan darah? Karena di dalam darah ada nyawa. Ya, jadi kalau saudara suka makan darah dogi atau darah anjing, ya saudara nanti galak seperti anjing. Karena nyawanya ada di dalam diri kita. Demikian juga kalau saudara suka makan minum darah ayam gitu, nanti saudara suka kotek. Suka matok-matok. Iya kan? Itu satu. Yang kedua, tidak boleh memakan yang sudah dipersembahkan di kuburan atau di roh-roh jahat. Kenapa? Kalau sudah dipersembahkan makanan itu menjadi milik siapa sekarang makanan? Roh-roh jahat itu. Jadi kalau saudara makan, roh jahat itu akan masuk kepada saudara. Lah ya itu kan milik roh jahat kan? Udah dipersembahkan kan? Artinya jadi milik siapa? Roh jahat itu kan? Lah saudara makan. Roh jahat itu akan berkata, itu makanan saya tuh. Iya kan Bapak Ibu? Lah iya logikanya ada gitu loh Bapak Ibu. Jadi kita nggak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada roh jahat. Sama juga seperti Daniel. Tidak boleh, tidak mau makan makanan dari raja. Kenapa? Makanan tadi sudah dipersembahkan kepada raja. Maka ketika Daniel akan memakan, maka Daniel itu menjadi miliknya raja. Saudara paham logikanya? Lah iya gitu Bapak Ibu. Makanya walaupun di kuburan ada tuh makanan yang enak-enak kesannya buahnya segar. Jangan. Miliknya setan itu. Saudara nanti akan kesetanan. Saudara makan miliknya setan. Setan berkata, kamu curi milik saya akan masuk kepada kamu. Amin Bapak Ibu ya. Iya jadi ada alasannya. Jadi gak asal gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya bagi kita juga orang Kristen gak ada yang haram, makan aja semuanya. Tapi kecuali dua tadi, makan darah nggak boleh karena ada nyawa. Yang kedua, jangan makan yang udah dipersembahkan kepada setan, roh jahat, karena itu sudah milik setan. Amin Bapak Ibu. Nah iya, haleluya. Jadi kita bisa mengusir setan tanpa puasa. Doa dan puasa ya Bapak Ibu ya. Oleskan saja dengan minyak urapan. Iya. Di ayatnya di mana Pak? Oke. Kita lihat ayatnya Markus 6 ayat 13. Markus 6 ayat 13. Haleluya. Markus 6 ayat 13. Nih saya bacakan ya. Dan mereka, siapa nih mereka? Murid-murid mengusir banyak setan. Katakan dengan saya, banyak setan. Jadi bukan satu setan ya, banyak setan tuh. Dan mengoleskan banyak orang sakit katakan, banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Tuh. Jadi dengan mengoleskan minyak kita bisa mengusir banyak setan, bukan satu dua, banyak setan satu. Yang kedua bisa menyembuhkan banyak orang sakit. Tuh, lihat. Inilah menjadi dasar kenapa ketika saya mendoakan juga pakai minyak. Mendoakan orang yang sakit, mendoakan saudara, juga mendoakan gedung, kantor. Ini dasar ayatnya. Amin Bapak Ibu, kita oleskan. Ketika kita oleskan, tempat itu penuh kemuliaan. Setan tidak berani ada di tempat itu. Karena setan hanya berani di tempat yang kotor, yang jorok, yang terkutuk. Kalau sudah diurapi, ini bukan lagi tempat terkutuk. Tempat penuh kemuliaan Allah, maka setan akan pergi.
Amin Bapak Ibu. Makanya rumah saudara juga urapi saja. Maka rumah saudara penuh kemuliaan, maka setan seandainya ada pun di tempat itu sebelumnya akan pergi dari tempat itu. Karena setan tidak akan berani masuk ke tempat yang penuh kemuliaan Allah. Amin. Manusia juga demikian. Diurapi, anak kita diurapi, orang juga yang saudara doakan, nih penuh kemuliaan Allah, setan gak ada. Amin Bapak Ibu, pergi setan. Itu dasarnya. Jadi makanya kalau saya doakan juga pakai minyak kan? Iya, bukan gimana gitu. Amin Bapak Ibu ya. Iya. Coba tambahkan lagi Yakobus 5, James 5 ayat 14. Bahasa Inggrisnya James. Yakobus 5 ayat 14. Ya. Ini ada lagi satu tambahan ayat. Ini juga dasar ayat untuk altar call. Kenapa saya juga kadang-kadang ngundang jemaat untuk datang. Yakobus 5 ayat 14 saya bacakan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit ya Bapak Ibu ya, baiklah ia memanggil para penatua jemaat atau pendeta supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Tuh. Jadi ketika ada orang sakit juga saya doakan pakai minyak. Ini dasar ayatnya, ada dasarnya. Karena ada juga pendeta atau ada gereja yang menolak altar call. Kenapa? Apa dasarnya? Kesannya rohani banget. Selalu ada mereka berdalih rohani Bapak. Alasannya mereka menolak altar call. Kenapa? Jangan kita menjadi perantara antara jemaat dengan Tuhan. Mereka bilang gitu Bapak. Biarkan jemaat langsung berhubungan dengan Tuhan. Mereka sakit, doa sendiri saja ke Tuhan. Kesannya rohani ya. Bagus juga itu. Tapi ini dasar ayatnya. Kenapa pendeta bisa doakan jemaat yang sakit? Tuh. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa menolak berdasarkan ayat. Bukan apa menurut pendapat kita. Kalau berdasarkan pendapat pendeta, saudara nanti bingung. Pendeta A ngomong apa, pendeta B ngomong apa, pendeta C ngomong. Kan saudara bingung nanti. Yang benar yang mana sih Pak? Iya. Kalau berdasarkan pendeta, saudara bingung kan? Tapi coba berdasarkan ayat. Ayat kan gak berbeda kan? Kan sama kan? Lah sama. Makanya kita harus mengacu kepada ayat. Firman Tuhan, karena itulah batu karang yang tidak membuat saudara terombang ambing. Tapi kalau berdasarkan pendeta, ketua sinode atau gereja, saudara pasti bisa terombang ambing. Kenapa? Setiap pendeta, setiap gereja bisa pendapatnya berbeda-beda. Amin Bapak Ibu. Tuh itu dasarnya. Oke. Ya, kita tutup dengan Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tanda-tanda orang Kristen. Tanda-tanda orang Kristen itu ada mujizat. Jadi orang Kristen tidak mengejar mujizat. Orang Kristen mengejar Tuhan Yesus. Maka ketika kita mengejar Yesus, percaya kepada Yesus, maka hidup kita punya ciri mujizat. Jadi orang Kristen bukan mengejar mujizat ya, bukan. Tapi hidup kita punya ciri mujizat ketika kita percaya dan mengejar Yesus. Nih, saya bacakan. Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Katakan orang-orang yang percaya. Ya, stop dulu. Tidak semua orang Kristen orang percaya. Loh, kok bisa Pak? Iya, karena bisa aja dia Kristen karena orang tuanya Kristen. Kristen KTP istilahnya gitu Bapak Ibu. Ya kan kalau orang Kristen, orang tuanya bapak ibunya Kristen kan nggak mungkin anaknya beda dari itu, benar Bapak ya? Pasti juga Kristen juga. Jadi artinya apa? Kekristenan dia bukan karena bertobat atau percaya, tapi karena keturunan. Kalau ini nggak berlaku ayat ini bagi mereka. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Karena syaratnya harus yang percaya. Nah gitu loh. Demikian juga tidak semua juga pendeta orang percaya. Kok bisa Pak? Pendeta kan orang percaya Pak. Pendeta kan yang khotbah Pak. Kok bisa nggak orang percaya? Iya. Terlihat dari khotbahnya. Loh kok bisa gitu? Iya. Ini saya juga sering ulang-ulang. Misalkan saudara sedang pacaran. Kalau saudara sedang pacaran, maka pacar saudara itu akan ada di hati saudara. Benar gak Bapak Ibu ya? Iya. Dan ketika ada di hati saudara, maka yang apa di dalam hati akan keluar. Maka kemanapun saudara bicara,
cerita tentang pacar saudara. Pacarku cantik, pacarku ganteng, pacarku baik, pacarku kaya, pacarku luar biasa. Benar gak Bapak Ibu ya? Iya, ketika pacarnya ada di hati dia. Tapi ketika putus dengan pacarnya, ada lagi gak di hati dia pacarnya? Enggak. Maka dia tidak akan pernah lagi cerita tentang pacarnya. Hal yang sama juga dengan pendeta. Ketika pendeta itu mengasihi Yesus, maka Yesus ada di hatinya. Maka harus terlihat dari khotbah-khotbahnya harus bicara tentang Yesus. Harus cerita tentang Yesus. Tetapi sebaliknya, kalau pendeta tidak pernah menyebutkan nama Yesus, tidak pernah mengkhotbahkan Yesus di khotbah-khotbahnya, dipertanyakan, masih ada enggak Yesus di hatinya? Nah, saudara lihat itu Bapak, masih percaya enggak dia kepada Yesus? Karena itulah saya berani berkata, kalau pendeta tidak pernah mengkhotbahkan tentang Yesus, dipertanyakan masih ada enggak Yesus di hatinya? Masih percaya tidak dia kepada Tuhan Yesus? Gitu Bapak, gampang kan? Enggak perlu saudara interview itu pendeta, enggak perlu. Lihat aja khotbahnya. Gampang kan? Iya gitu. Gitu loh Bapak Ibu. Oke, ya makanya bagi kita hari ini, mari kita sungguh-sungguh percaya Yesus, maka tanda-tanda akan menyertai kita. Tanda-tanda mujizat akan menyertai kita. Ini saya bacakan, saya lanjutkan. Saya baca ulang deh. Markus 16:17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi bisa mengusir setan. Ya, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18-nya. Mereka akan memegang ular, bisa megang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Soalnya itu, jadi mujizat menyertai kita, ciri-ciri, tanda-tanda ada. Tapi syaratnya kita harus orang percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya saudara bisa membuktikan sendiri. Ketika pendeta tidak lagi mengkhotbahkan Yesus, artinya mereka tidak percaya. Perhatikan pelayanannya. Pasti mereka jarang melakukan pelayanan mujizat. Yakin 100%. Gampang kan? Gampang kan? Iya. Gitu Bapak Ibu. Nah ketika saudara lihat saya selalu berfokus Yesus. Khotbah tentang Yesus. Saya lihat kan. Menermoca kan banyak mujizat kan? Iya. Bukan karena saya hebat. Bukan. Banyak ada yang lebih hebat dari saya. Iya Bapak Ibu. Iya. Tapi karena saya berfokus kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Yesus ada di hati saya. Maka pelayanan saya. Menermoca banyak mujizat. Amin. Ya, tapi orang Kristen bukan mengejar mujizat, kita percaya mengejar Yesus. Dan ketika kita mengejar dan percaya Yesus, mujizat itu akan mengikuti. Berkat itu akan mengikuti. Kesembuhan itu akan mengikuti. Amin Bapak Ibu. Iya. Saya simpulkan khotbah ini. Ternyata penyakit ayan itu bisa karena kerasukan setan. Jadi bukan hanya karena faktor medis ya. Itu satu. Yang kedua, dengan perjamuan kudus dan minyak urapan, orang Kristen bisa mengusir setan-setan. Jadi bukan karena berdoa dan puasa ya. Enggak. Ketika saudara perjamuan kudus dan minyak urapan, rumah saudara, tempat kerja saudara, tempat usaha saudara, dimanapun itu akan menjadi bersih dan setan akan pergi dari situ. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus,
dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk. Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya angkat kedua tangan kita. Siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Demikianlah program acara dari Mujizat Zaman Now yang saya yakin dan percaya menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa di program acara Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan kita. El Shaddai, El Shaddai. Engkau maha besar dan Engkau menyertai kami senantiasa. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai.